Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai asesmen CP persamaan kuadrat. Ini merupakan salah satu bentuk dari digital produk saya, ya. Ini ada beberapa soal dan pembahasan mengenai sebuah materi matematika, ya. Di mana ini udah ada di link ID yang nanti saya akan kasih di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi. Silahkan dicek teman-teman, harganya sangat murah dan aksesnya itu seumur hidup. Nanti akan ada update-update soal yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan kalian cek di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang sudah saya pin, teman-teman. Oke, kita lanjut. Pembahasan kali ini mengenai persamaan kuadrat. Nah, di sini nomor 1 itu ada definisi dari persamaan kuadrat, ya teman-teman. Nah, bentuk dari filenya ini, ya file dari produk digital saya itu ada soal dan pembahasan, teman-teman. Nah, seperti soal-soal yang berikut. Pembahasan persamaan kuadrat. Nah, ini ada pembahasannya nih. Persamaan kuadrat adalah persamaan matematika yang pangkat tertingginya, variabelnya adalah 2, ya atau pangkat 2. Nah, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya a-nya 0, ya teman-teman, karena kalau misalnya a-nya 0 itu kan susah, ya. Kalau misalnya a-nya 0 itu kan jadi si kuadratnya itu jadi tidak ada gitu. Maka cuman hanya dapat nilai b dan c-nya. Maka itu bukan persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya ada persamaan kuadrat udah pasti ada x kuadrat gitu bentuknya ditambah bx ditambah c sama dengan 0, ya. Di mana a, b dan c itu adalah elemen bilangan real, ya, teman-teman. Keterangan di sini udah dimasukkan sama saya bahwa a itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti nilai dari x kuadratnya ini. Terus b itu adalah koefisien dari x, ya, bilangan yang memiliki variabel yang di sini. Terus C itu adalah konstanta, ya, teman-teman. Konstanta itu adalah bilangan asli atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat di bawah ini. Ini ada soalnya x kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0. Teman-teman, tadi bentuk umumnya udah dikasih, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Teman-teman, ya. Nah, untuk mencari nilai a, tadi kan dari definisinya, a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nilai dari x kuadrat yang ini, ya, ini adalah nilai a, teman-teman, karena memiliki pangkat 2. Nah, x kuadrat ini kan tidak memiliki bilangan, ya. Ini bernilai 1, teman-teman, ya. Karena a itu tidak boleh 0, maka ketika x kuadrat itu berarti a-nya 1. Terus nilai b. B itu adalah bilangan yang memiliki variabel. Di sini ada negatif 7 x, ya. Nah, maka nilai b-nya itu adalah negatif 7, ya. Terus untuk yang c itu adalah bilangan asli, konstanta yang tidak memiliki variabel. Berarti kan di sini sisanya adalah 10. Nah, 10 di sini adalah nilai c-nya. Jadi paham ya teman-teman mana nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini juga sama, kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat di bawah ini. Ini ada 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Untuk menentukan nilai A, A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi, bilangan yang memiliki pangkat tertinggi, variabel dengan pangkat tertingginya 2, yaitu kan di sini ada 2 x kuadrat, ya, teman-teman. Jadi nilai A-nya itu adalah 2. Ya, A-nya itu adalah 2. Nah, untuk B itu adalah bilangan yang memiliki variabel. Udah pasti di sini ada 6x positif, ya. Jadi kan di sini B-nya adalah positif 6. Terus untuk yang C itu seperti yang tadi saya bilang, itu adalah bilangan konstanta atau bilangan asli, ya, yang tidak memiliki variabel. Di sini sisanya adalah 25. Jadi C-nya itu adalah 25. Jadi paham kan ya nilai A, B, dan C. Tapi kalau misalnya soalnya berbentuk seperti ini gimana Pak? Nah, seperti ini. 7x min 2x kuadrat sama dengan 16. Nah, ini
untuk menentukan nilai A dan B dan C ya, kita harus bisa kalian langsung saja. A itu kan bilangan yang memiliki variabel pangkat 2 seperti ini, min 2x kuadrat, berarti kan A-nya negatif 2. Untuk B itu bilangan yang memiliki variabel atau bilangan yang memiliki huruf, yaitu adalah 7x, berarti kan B-nya positif 7. Untuk C itu yang ini 16. Nah, karena di sini bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan harus sama dengan 0. Ini 16-nya pindah ruas ke sini, jadi negatif 16. Ini kalau misalnya kalian mau langsung, tapi kalau misalnya kalian mau disusun juga, apa-apa teman-teman. Susun seperti apa? Seperti ini. A itu kan bilangan yang memiliki koefisien dengan pangkat tertinggi x kuadrat ya. Di antara bilangan ini, persamaan ini, bilangan yang memiliki pangkat 2 kan ini, negatif 2x kuadrat. Berarti di sini kita tulis negatif 2x kuadrat disusun gitu. Nah, negatif 2x kuadrat. Setelah itu kan kita cari nilai B. B itu adalah bilangan yang memiliki variabel atau koefisien dari x. Nah, ini 7x gitu. Sisanya. Itu kan di sini ini bernilai positif, berarti di sini plus 7x. Nah, 16 di sini itu kan adalah konstanta ya atau bilangan asli ya, bilangan yang tidak memiliki variabel. Kita pindah ruaskan ke sini agar ini sama dengan 0. Ini plus 16 dipindah ruaskan, itu kan jadi negatif 16. Berarti kan sisanya sama dengan 0. Nah, nilai A berarti negatif 2, B-nya itu adalah 7, dan C-nya itu adalah negatif 16. Kalian boleh susun seperti ini kalau misalnya hebat gitu. Ya, paham kan? Kita lanjut. Untuk soal berikutnya, ini mengenai himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, teman-teman. Saya jelaskan dulu ya, untuk persamaan kuadrat, untuk mencari himpunan penyelesaian, itu ada 3 metode. Ada faktorisasi, ada kuadrat sempurna, dan ada rumus ABC. Kalian boleh bebas bebasnya mau menggunakan faktorisasi, mau menggunakan kuadrat sempurna ataupun rumus ABC, karena himpunan penyelesaian itu sama aja gitu, hasilnya udah pasti sama. Nah, saya gunakan di sini faktorisasinya saja. X kuadrat itu udah pasti X-nya ada 2, teman-teman ya. X kuadrat itu udah pasti X-nya ada 2, berarti di sini X, di sini juga X. Nah, sekarang itu kita cari di sini adalah positif 6. Nah, ini saya gunakan faktorisasi secara langsung. Kalian yang hasilnya itu positif 6. Dan kalau dijumlahkan itu positif 5. Kalian berapa? Di sini kan kalian 6 itu ada. Bentar ya. Perkalian yang hasilnya 6 itu ada 1 kali 6 dan ada 2 kali 3 ya. Kalian bebas mau milih yang mana. Oke, sorry. 2 kali 3. Nah, kalau misalnya kita ambil 1 kali 6, ini ketika dijumlahkan di sini 1 ditambah 6 hasilnya jadi 5 enggak? Enggak kan, jadi 7. Berarti ini bukan merupakan faktor dari persamaan kuadratnya. Nah, kita ambil yang 2 kali 3. Di sini 2, di sini 3. Ini juga 2, ini 3 ya. 2 dikali 3 jadi positif 6. 2 ditambah 3 jadi 5 ya. Harus sesuai dengan B. Ya, ini hasil perkaliannya harus jadi nilai C atau konstantanya. Dan ketika dijumlahkan harus jadi nilai B, yaitu 5. Nah, faktor ini kita masukkan di sini. Ini plus 2, berarti di sini plus 2. Yang ini plus 3, berarti di sini plus 3. Setelah itu, tinggal kita buka ini, kurungnya. Tapi dengan satu catatan, ketika dibuka kurung, itu harus disamadengankan dengan 0. Mana maksudnya, Pak? Oke, kita lihat di sini, X plus 2 itu akan jadi X plus 2 sama dengan 0 ya, teman-teman, karena dibuka kurung. Maka nilai X sama dengan ini positif 2, pindah ruas ke sini, jadi negatif 2. Nah, ini X pertama, itu hasilnya negatif 2. Oke, kita buka kurung juga yang ini, yaitu X plus 3, berarti di sini X plus 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan, ini positif 3, pindah ruas ke sini, maka hasilnya jadi negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, untuk himpunan penyelesaian ya teman-teman, dahulukan dulu nilai yang paling kecil. Di sini ada negatif 2 dan ada negatif 3.
Yang paling terkecil, kalau misalnya kalian jawab negatif 2, itu salah total, teman-teman. Jawabannya itu adalah negatif 3, negatif 2, teman-teman ya. Nah, ini sorry ya, ini salah semua. Nanti saya revisi, ini juga pembahasannya salah, nanti saya akan revisi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu ada negatif 3 dan negatif 2. Kenapa negatif 3? Itu karena kalau misalnya di sini kita tarik diagram kartesius, ini kan titik 0, ini positif 1. Misalnya di sini positif 1, di sini positif 2, di sini juga positif 3. Ini kan berarti negatif 1, ini negatif 2, dan yang terakhir itu negatif 3. Nah, bilangan yang paling kecil itu adalah negatif 3, teman-teman, daripada negatif 2. Karena beda ya dengan positif. Jadi kalau misalnya negatif itu udah pasti negatif 3 dulu sama negatif 2 ya. Paham kan maksudnya? Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Di sini juga sama ya. Karena di sini A-nya lebih dari satu, kita tidak langsung menggunakan ini metode faktorisasi secara langsung. Maksudnya gimana, Pak? Di sini saya udah ada rumusnya, teman-teman. Silahkan kalian tulis atau kalian mau download, beli dulu produk digitalnya, silahkan. Saya anjurkan beli aja karena di sana pembahasannya lebih lengkap. Oke, di sini untuk langkah pertama itu seperti biasa kita cari dulu nilai A, B, dan C ya. Karena di sini persamaan kuadratnya 3x kuadrat min 11x ditambah 6 sama dengan 0, maka nilai A-nya itu tadi ya, 3, B-nya itu adalah negatif 11, dan C-nya itu adalah positif 6, teman-teman. Nah, langkah berikutnya itu kita kalikan dulu A kali C. A-nya 3, C-nya 6. 3 kali 6 itu hasilnya 18. Nah, faktor kalian yang hasilnya itu 18 ya, hasilnya berapa, dan ketika dijumlahkan itu harus jadi B. B-nya di sini adalah negatif 11. Nah, perkalian hasilnya yang 18. Oke, kita cari. Kita coba berarti perkalian hasilnya 18 itu yang pertama itu kan ada 1 kali 18 ya. Terus ada berapa lagi? Ada 2 kali 9 ya, 2 kali 9. Terus ada 6 kali 3 ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya faktornya seperti ini, kita cek satu per satu. Kalau misalnya di sini faktornya 1 dan 18, ketika dijumlahkan apakah hasilnya jadi negatif 11? Susah ya. Kalau misalnya kita jumlahkan kan di sini jadi 19. Ini berarti bukan faktornya. Ini bukan faktornya. Ini kita coret. Kita coba satu per satu. Kita coba 6 kali 3 ya. 6 dan 3. Apakah sama? 6 ditambah 3 jadinya 11? Bukan kan? Nah, berarti 6 dan 3 juga bukan merupakan faktor dari persamaan kuadrat yang ini. Oke, coba 9 dan 2. 9 dan 2 di sini. Nah, ketika dijumlahkan kan ini jadi positif 11 ya. Dan ketika dikalikan ini jadi positif 18, berarti ini udah sesuai. Tinggal kita otak-atik di sini, di 9 dan 2, agar hasilnya jadi negatif 11, itu berarti kan dua-duanya jadi negatif. Oke, negatif 9 dikali negatif 2, itu hasilnya jadi positif 18, berarti udah memenuhi. Negatif 9 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 11. Nah, maka di sini ini bisa kita kasih ya, ini adalah sebagai P, dan ini adalah sebagai Q. Sebetulnya kalian boleh aja ini mau jadi P, ini mau jadi Q ya, karena untuk menentukan himpunan penyelesaian kan dinilai dari menentukan nilai yang paling terendah dulu, yang tertinggi. Jadi boleh. Langkah selanjutnya itu menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Ya. 1 per A dalam kurung AX ditambah P dan AX ditambah Q. Ini 1 per A-nya tadi 3, berarti 1 per 3 dalam kurung AX. Berarti nilai A-nya 3, berarti 3X. Nah, Q-nya, P-nya itu tadi adalah negatif 9, berarti di sini min 9. Ini juga sama AX, yaitu 3, berarti 3X. Q-nya itu min 2, berarti di sini negatif 2. Nah, setelah itu kita hilangkan di sini bentuk pecahannya. Untuk menghilangkannya gimana? Nah, ini tinggal kita cari dua buah
ini kan ada dua buah ya, dua buah yang ada dalam kurung di sini. Bisa gak salah satunya kita hilangkan dengan dibagi dengan 3? Nah, ini memenuhi nih. Ini contohnya 3 dibagi 3 itu kan habis ya. 1 itu kan. Di sini berarti udah aja kita simpan X. 9 dibagi 3 itu jadi 3 lagi gitu. Nah, ini bentuk dari pecahannya ini udah hilang ya. Jadi kita sederhanakan jadi di sini X min 3. Ini sesuai dengan 9 dibagi 3 jadi 3X berarti kan udah habis gitu ya. Jadi X min 3. Sisanya yang ini tetap yaitu 3X min 2. Setelah itu kita mau mencari nilai X1 dan X2. Nah, ini dari sini dulu X min 3-nya dulu. Kita buka kurungnya sama kayak yang tadi, kalau dibuka kurung itu harus disamadengankan dengan 0. Berarti nilai X min 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan ini negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Gitu ya, paham? Oke, yang ini untuk X yang kedua. X yang kedua, 3X min 2 sama dengan 0 ya. 3X sama dengan ini negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Dan nilai X sama dengan ya ini 3 itu jadi bentuk pembagian. Berarti di sini 2/3 ya teman-teman. Pak masih bingung di sininya? Oke, Bapak jelaskan secara mendetail. Ini negatif 2 itu di belakang variabel X teman-teman. Dan di sini ada sifat bilangannya itu kan negatif. Nah, kalau dipindah ruaskan itu kan akan jadi antitesis dari pengurangan. Ini kan negatif ya. Ketika dipindah ruaskan itu kan jadi positif 2 ya. Berarti kan sisanya di sini adalah 3X ya. Di sini udah jadi sama dengan 2, itu positif 2. Nah, sekarang agar X-nya di sini jadi sendiri, ya di sini harus dipindah ruaskan. Nah, kalau di depan variabel X ya, ini tandanya perkalian, teman-teman. Bapak ulangi lagi, kalau misalnya di depan variabel X itu kan tandanya perkalian. Antitesis dari perkalian itu pembagian. Jadi ketika dipindah ruaskan 3 di sini, maka akan jadi pembagian. Maka nilai X sama dengan 2/3. Paham kan ya sekarang? Di himpunan penyelesaian di sini kan ada 2/3 dan 3, teman-teman. Nilai yang paling kecil antara 2/3 dan 3 itu kan 2/3. Jadi kita dahulukan 2/3, 3. Jadi jawabannya 2/3,3. Jadi jawabannya yang B. Ya, paham kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 7. Ya, sebetulnya ini bisa menggunakan sama kayak yang tadi ya, langsung. Tapi saya pakai rumus agar lebih paham sama kayak yang tadi. Kita cari nilai A, B, dan C-nya. Hanya di sini adalah ini nilai dari pangkat koefisien pangkat tertingginya 2 ya, pangkat 2. Ini ada X kuadrat, berarti A-nya 1. B-nya itu adalah bilangan yang memiliki variabel. Di sini ada 4 X, berarti B-nya itu adalah 4. Dan untuk nilai C atau bilangan konstanta itu adalah 3 ya, bilangan yang tanpa memiliki variabel yaitu 3. Nah, setelah ini kita kalikan dulu A kali C ya, langkah pertama di mana A-nya 1 dan C-nya 3. Berarti 1 kali 3 hasilnya kan 3. Nah, sekarang itu kita cari, ini salah ya, menghasilkan 12, salah. Oke. Bilangan yang perkalian yang hasilnya itu 3 dan ketika dijumlahkan itu harus jadi B. Bedanya B-nya itu adalah 4. Berarti di sini yang dijumlahkan itu adalah 4. Nah, bilangan apa? Yang hasilnya dikalikan itu 3 itu ada 1, cuman ada 1 ya. Bilangan yang menghasilkan 3 itu adalah 3 dikali 1, di mana 3 ditambah 1 itu hasilnya jadi B. Nah, ini itu merupakan faktornya. Ini kita ubah ya, ini bisa kita jadikan P, bisa jadikan Q. Nah, ini kita ambil jadi Q, ini kita ambil jadi P. Dirubah juga gak apa-apa kok sebenarnya. Untuk rumus yang kedua itu 1/A dalam kurung AX ditambah P dan AX ditambah Q. Teman-teman, ingat tadi A-nya itu adalah 1, berarti 1/1 dalam kurung AX ya. A-nya 1, berarti X aja, udah gak apa-apa. Ditambah P-nya itu adalah 1 dalam kurung X ya. Ini dari AX, AX-nya itu kan tadi 1. Jadi X ditambah 3, ini semuanya positif, berarti sini positif semua.
Nah, satu persatu itu kan habis. Udah kita coret aja. Berarti sisanya ada X plus 1 dan X plus 3. Ini adalah X pertama ya. Kita cari. Untuk membuka, ketika dibuka kurungnya, maka kan sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan plus satunya pindah ruas jadi negatif 1. Di X1-nya adalah negatif 1 dan X2-nya ini kita buka kurungnya lagi. Jadi X plus 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan ini plus 3 dipindah ruaskan jadi negatif 3. Nah, X1 dan X2 udah didapat, sama kayak yang tadi kita cari nilai himpunan penyelesaiannya. Nilai dari yang terkecil antara negatif 3 dan negatif 1 itu kan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 3, negatif 1. Paham ya caranya? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kita disuruh mencari himpunan penyelesaian, di sini himpunan penyelesaiannya udah didapat yaitu 2 dan negatif 3. Yang ditanyakan itu persamaan kuadratnya, teman-teman. Nah, untuk mencari himpunan persamaan kuadrat itu rumusnya udah didapat, udah saya masukkan di sini ya. Rumusnya itu X min X1 dan X min X2 sama dengan 0. Teman-teman, perlu kalian paham ya. Di sini untuk himpunan penyelesaiannya kan udah dapat ya, ada 2 dan negatif 3. 2 di sini itu sebagai X1, teman-teman. Dan negatif 3 itu adalah X2-nya. Setelah itu tinggal kita substitusikan ya. X dikurangi X1, X1-nya 2, berarti X min 2 ya. Terus yang ini kita masukkan X. Apa ini jadi plus 3, Pak? Karena kan di sininya negatif 3. Oke, saya jelaskan ya. Ini kan untuk X min X2, berarti kan di sini X dikurangi X2. X2-nya kan negatif 3. Berarti kan di sini dalam kurung negatif 3, teman-teman. Nah, ini negatif ketemu negatif kan hasilnya jadi positif. Jadi X plus 3. Nah, ini ya secara detailnya seperti ini. Maka hasilnya jadi X plus 3 sama dengan 0. Setelah itu tinggal kita kali pelangikan, teman-teman. Setelah didapat ya, ini setelah seperti ini bentuknya, tinggal kita kali pelangikan. Sudah dipelangi seperti apa, Pak? Ini kita kalikan. X dikali X itu adalah X kuadrat ya. X dikali 3 itu jadi 3X di sini ya. Paham ya? Yang ini ketika sudah dikalikan yang ini dua buah dalam kurung, tinggal yang ini. Negatif 2 dikali X itu hasilnya negatif 2X. Negatif 2 dikali positif 3. Negatif 2 dikalikan dengan positif 3. Itu hasilnya negatif 6, teman-teman. Sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan. Yang memiliki bilangan X kuadrat ada lagi gak selain ini? Gak ada kan? Ini berarti udah sederhana. Kita tulis ulang di sini, yaitu X kuadrat. Nah, setelah itu kita cari nilai B-nya. B itu adalah bilangan yang memiliki variabel. Ini ada plus 3X dan negatif 2X. Nah, dua bilangan ini bisa disederhanakan. Plus 3 dikurangi 2. Itu kan hasilnya jadi 1 ya, teman-teman. Positif 1. Nah, karena positif 1 ya udah aja. Kita ambil variabel X-nya aja gitu. Nah, dan di sini sisanya negatif 6 sebagai konstantanya. Itu kita negatif 6 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat yang memiliki himpunan penyelesaian 2 dan negatif 3. Paham kan ya? Kalau nggak paham tinggal diulang lagi soalnya, videonya. Oke, soal terakhir di persamaan asesmen ini ya. Sama kayak yang tadi, himpunan penyelesaiannya udah didapat yaitu 1/2,4. Yang ditanyakan persamaan kuadratnya. Rumusnya udah didapat ini, teman-teman. Tinggal kita substitusikan X1-nya. Nah, ini X1 ya, teman-teman. Yaitu 1/2 itu sebagai X1 dan 4 di sini itu sebagai X2. Ya, paham ya? Tinggal kita substitusikan. X1-nya itu adalah 1/2. Berarti X dikurangi 1/2 dan X dikurangi 4. Sama dengan 0.
Paham kan sampai sini? Nah, setelah itu, karena di sini bilangannya pecahan, ini kita agar lebih mudah, kita hilangkan pecahannya. Caranya gimana, Pak? Ini caranya kan pembagian. Kita kalikan ke sini. Penyebutnya ini kan 2. 2 dikali X itu kan jadinya 2X. Sisanya negatif 1. Berarti jadi 2X min 1. Seperti ini, tinggal dikalikan ke sini. Jadi 2X min 1, yang ini tetap X min 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu sama kayak yang tadi, tinggal kita kali pelangi, teman-teman. 2X dikali X itu 2X kuadrat. 2X dikali negatif 4 itu hasilnya negatif 8X. Negatif 1 dikali X itu negatif X. Dan negatif 1 dikali negatif 4 itu positif 4 sama dengan 0. Setelah itu tinggal kita sederhanakan. Bilangan yang memiliki variabel X selain 2X kuadrat tidak ada lagi, tinggal kita tulis. Nah, bilangan yang B itu bisa disederhanakan karena terdapat dua buah bilangan. Ini min 8X dan min X. Ini min X itu adalah bernilai negatif 1 ya. Negatif 8 dikurangi 1X berarti hasilnya negatif 9X, sisanya ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang menghasilkan himpunan penyelesaiannya itu adalah 1/2,4, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini adalah bentuk soal-soal dari produk digital saya. Silahkan kalau misalnya kalian tertarik dengan bentuk soal yang seperti ini dan pembahasannya, silahkan dicek di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang telah saya pin. Di sana juga ada kalau misalnya kalian pengen traktir saya untuk ngopi, jajan gorengan dan lain sebagainya, silahkan link Sawerianya juga ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen beli buku referensi, buku paket matematika, silahkan. Saya juga udah cantumkan buku paketnya. Semoga membantu kalian dalam ulangan ataupun dalam hal lain sebagainya sebagai pembahasan dari matematika. Mohon maaf kalau misalnya terdapat banyak kesalahan dalam video dari Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.